Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam persekutuan Philadelphia di bulan Desember ini. Wah, tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita akan bergembira bersama merayakan Natal. Hai dunia, gembiralah. Bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita kembali lagi ke bait pertama. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dimas. Halo, Oma, Opa, berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Philadelphia. Tanpa terasa saat ini kita sudah kembali menginjakkan langkah kehidupan kita di bulan Desember. Dan artinya sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Biasanya kita merayakan Natal, kita menanti-nantikan Natal di gereja. Kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat kita bisa dandan, kita bisa menggandeng anak kita ataupun cucu kita untuk ke gereja bersama. Tapi tahun ini nampaknya hal itu agak sulit untuk bisa kita wujudkan karena situasi pandemi yang saat ini masih kurang baik untuk kita jalani. Situasinya saat ini masih serba tidak menentu. Namun kita tetap patut bersyukur karena di tengah situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa secara fisik, namun kecanggihan teknologi yang Tuhan hadirkan mampu untuk menolong kita untuk terus mempertahankan iman kita. Bahkan hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yang menarik. Tema apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tema kita di bulan ini, kita mau bersama-sama berdoa. Yuk kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah berada di bulan Desember. Tanpa terasa, kurang lebih 8-9 bulan kami para lansia harus membatasi diri kami di dalam perjumpaan secara fisik. Namun sekalipun fisik kami terbatas, kami belum bisa berjumpa dengan sahabat kami, namun ikatan batin kami, ikatan relasi kami antar sesama saudara seiman kami di GKI Marta Direja tidak akan terputus. Dan saat ini kami memasuki masa Advent yang ketiga, di mana Tuhan mengajak kami untuk bersuka cita di masa Advent ini. Dan di saat ini
kami ingin bersama-sama merenungkan satu tema untuk kami bisa bersama-sama mempersembahkan kehidupan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai kado yang terindah untuk kelahiran Yesus. Ini kami Tuhan, para lansia yang ada di GKI Marta Direja yang siap untuk bersama-sama dikuatkan dan kami mempersembahkan diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Nah, dalam doa tadi saya sudah memberikan clue untuk kita semua. Tema kita hari ini, saat ini, di bulan ini adalah kado untuk Yesus. Kado untuk Yesus, nggak salah nih? Enggak. Sekalipun kita tidak dapat ke gereja, tapi kita bisa mempersembahkan kado untuk Yesus loh. Kado apa yang bisa kita persembahkan untuk Yesus? Nah, apakah ketika kita mempersembahkan kado dalam keadaan cemas, itu baik? Atau kita harus mempersembahkan kado ini dalam keadaan yang sukacita seolah-olah di luar tidak terjadi apa-apa? Nah, kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Oma, Opa, 2 ayat, namun 2 ayat ini mempunyai kekayaan makna yang begitu dalam. Sungguh kekayaan makna yang bisa kita gali untuk kita bisa bersama-sama memikirkan kado untuk Yesus di bulan ini, di tahun ini. Oma, Opa, sekarang cemas nggak sih dengan situasi pandemi ini? Cemas? Ya, cemas itu nggak apa-apa, artinya kita masih manusia normal. Kalau nggak cemas, jangan-jangan perasaan kita justru sudah mati. Cemas dalam kadar tertentu itu baik. Kenapa? Karena kecemasan itu justru bisa menjadi pagar bagi kita untuk berhati-hati dalam melangkah. Bayangkan kalau kita tidak merasa cemas. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa khawatir. Kita bisa jadi langsung bertindak sembrono. Bertemu dengan teman langsung cipika-cipiki. Tapi karena kita ada rasa cemas, itu bisa menjadi pagar. Dan juga rasa cemas itu membantu kita untuk kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kita cemas karena kita tidak bisa bergereja. Sehingga kita mempersiapkan segala sesuatunya. Apa itu? Kita belajar teknologi, kita berusaha berkarya di rumah kita masing-masing. Namun kecemasan itu bisa menjadi buruk. Kecemasan menjadi buruk bila itu sudah menguasai pikiran kita dan bahkan mengatur hidup kita dan membuat kita malas untuk ngapa-ngapain lagi, kita malas untuk berkarya, kita malas untuk menghubungi, kita malas untuk bercanda lagi, kita malas untuk berkontak dengan teman-teman kita. Itu namanya kecemasan, itu sudah menjadi buruk. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau diri kita dikuasai kecemasan, atau kecemasan dalam diri kita ini justru menjadi pagar untuk kita menjadi hati-hati. Nah, di bulan ini kita bersama-sama ingin memberikan kado ya untuk Tuhan Yesus. Tetap, sekalipun kita tidak bisa ke gereja karena mungkin batasan usia kita, namun kita tetap bisa memberikan kado untuk Yesus. Pak, bagaimana mungkin? Kan kado itu biasanya kita harus datang, kita hadir di gereja, kita membawa sesuatu, kita memberikan sesuatu. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat apa sih yang bisa kita persembahkan. Yang bisa kita persembahkan adalah tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Nah, Pak, ibadah yang sejati itu harus datang ke gereja kah?
Kalau tidak bisa ke gereja, bagaimana bisa mempersembahkan? Kan kita datang ke gereja untuk beribadah. Nah, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati itu tidak harus pergi ke gereja. Tidak harus dengan datang ke gereja. Mempersembahkan tubuh itu artinya apa sih? Nah, tubuh itu biasanya dipandang sebagai sesuatu hal yang buruk, Oma Opa. Bayangin, kalau kita tidak menghargai tubuh kita, kita mungkin bisa sembrono, makan babi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ya, tubuh itu kan buruk, yang baik itu jiwa dan roh. Tubuh itu kurang baik, makanya ada bahasa, jangan menuruti hawa nafsu tubuh atau kedagingan. Jangan, turutilah roh. Nah, mempersembahkan tubuh itu artinya kita mempersembahkan seluruh pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita melalui tubuh kita. Dengan tubuh kita, kita bisa mempersembahkan karya. Dengan tubuh kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan tubuh kita, kita bahkan bisa berolahraga. Dengan tubuh kita, kita bisa masak. Dengan tubuh kita, kita bisa menulis. Dengan tubuh kita, kita bisa merawat tanaman. Dengan tubuh kita, kita pun bisa bekerja. Itu tidak terbatas oleh pandemi. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa dengan fisik, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu lewat tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah persembahan yang sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan. Nah, tentu menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Caranya adalah di ayat berikutnya kita bisa melihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ada dua hal ya, berarti jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya gimana? Apa sih yang saat ini situasi yang buruk di dunia ini tuh apa? Saya ingin mengajak kita untuk berkenalan dengan satu kata yang sebenarnya selama masa pandemi ini sering saya ucapkan. Tapi saya mau ulang lagi biar Oma Opa makin paham. Yaitu infodemi. Infodemi ini adalah arus berita yang begitu banyak sehingga berbagai informasi-informasi tersebut mengepung pikiran kita, menguasai pikiran kita, dan kita sampai tidak bisa lagi membedakan mana berita yang benar, mana berita yang bohong karena sudah tercampur baur begitu banyaknya. Nah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini di masa sekarang adalah secara konkretnya jangan terbawa arus infodemi, Oma Opa. Dan yang kedua, jangan menjadi pelaku untuk menyebarkan infodemi. Jangan kita terbawa arus berita-berita yang itu mungkin membuat kita gelisah. Jangan membuat diri kita menjadi panik sendiri hanya karena kita membuka WA, lalu berita yang kita baca adalah COVID lagi. Kita buka grup satu lagi, isinya COVID lagi. Kita buka grup yang satu, isinya COVID lagi. Nah, ini sekalipun beritanya sama, tapi kalau kita baca berkali-kali, kita baca berulang-ulang, pasti rasanya beda, pasti akan membuat kita takut. Saya sendiri jujur Bapak Ibu, dari awal pandemi saya hanya membaca berita COVID ini maksimal sehari sekali. Atau bahkan kalau bisa 3 hari atau 4 hari sekali. Kenapa? Saya membatasi diri saya untuk saya tidak mau terjebak oleh berita-berita yang mengerikan tentang pandemi. Yang bisa saya lakukan adalah tetap menjaga diri sendiri dan tetap menjaga orang lain, dan kita menjaga diri kita dengan protokol kesehatan. Kalau kita banyak baca info-info itu, yang terjadi kita akan menambah kecemasan dalam diri kita. Tiap hari ada berita baru, tiap hari ada berita baru yang isinya sama, tapi yang menyebarkan berbeda, dan kita baca semuanya seolah-olah itu berita banyak sekali. Itu membuat kita akan takut. Dan yang kedua, jangan sampai kita ikut-ikutan untuk menyebarkan berita itu terus-menerus. Karena apa? Saya yakin semua orang pasti sudah punya keinginan untuk menyebarkan, dan bahkan di luar sana pasti sudah banyak yang menyebarkan. Untuk apa kita ikut-ikutan menyebar-nyebarkan lagi? Itu justru akan menambah ketakutan.
Nah, dampak infodemi ini bahaya. Jadi hati-hati. Dampak infodemi ini, yuk kita sama-sama ngecek apakah kita sudah terkena dampak infodemi atau kita tidak terkena dampaknya atau kita kena separuh-separuh. Ini ada 6 contoh. 6 dampak infodemi dan nanti Oma Opa bisa tambahkan sendiri dengan menulis di kolom komentar kalau mau dampaknya apa saja. Yang pertama adalah panik berlebihan. Ya kan? Kita baca berita itu, sering-sering kita baca berita itu dengan begitu banyaknya pasti panik berlebih. Kita menjadi sangat takut dan akhirnya kita menjadi depresi sendiri. Kita bahkan punya prasangka buruk. Itu dampak yang kedua. Kita begitu melihat teman kita langsung punya prasangka buruk. Kita langsung menghakimi, kita langsung menuduh. Nah, itu adalah prasangka buruk akibat dari infodemi. Yang ketiga, karena kita sudah panik, kita mudah berprasangka buruk, akhirnya kita menjadi kehilangan damai sejahtera. Bayangkan kalau seandainya kita tidak terbawa arus infodemi. Pasti damai sejahtera itu masih tetap akan ada. Karena apa? Kita masih tetap bisa makan, kita masih bisa ketemu keluarga kita masih bisa berhubungan melalui video call lewat WA, atau kita bisa membaca berita-berita yang lucu, atau kita bisa melihat video-video lucu di YouTube. Itu kan lebih menyenangkan. Dan yang keempat, kita bisa saja jadi kehilangan harapan. Pandemi ini masih berlangsung berbulan-bulan, bahkan sampai 9 bulan pun justru makin naik. Kalau kita baca itu terus-menerus, kita bisa kehilangan harapan. Padahal harapan itu harus kita jaga. Nah, akhirnya jika itu berlarut-larut dan kita tidak mencegah, dampak terakhir yang paling bahaya adalah kita depresi. Saya masih ingat bahwa saya pernah bercerita ada seorang lansia yang justru ketika di rumah terus, dia menjadi depresi, penyakit jantungnya kumat. Kenapa? Karena dia nggak pernah keluar sama sekali, dia tidak pernah melihat situasi di dunia luar, dia hanya di dalam rumah, akhirnya pikirannya ini menjadi buntu, sumpek, dan akhirnya depresi karena dia takut sendiri. Mau keluar takut, mau ketemu orang takut. Nah, ini yang perlu kita kelola, ini yang perlu kita kuasai, jangan sampai kita depresi. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah depresi, pasti kita tidak bisa menjadi berkat. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita justru ucapan-ucapan yang menghancurkan, ucapan yang menyakiti, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa dampak dari infodemi yang bisa kita lihat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai lansia yang kreatif? Tips yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa berubahlah oleh pembaharuan budi? Karena budi ini yang menentukan setiap hal yang kita lakukan. Dengan budi, dengan pikiran, kita mengubah cara pandang kita terhadap situasi di dunia. Jika situasi saat ini sedang ada pandemi, dengan mengalami pembaharuan budi, kita bisa tetap melihat dampak positif. Kita tetap bisa menghasilkan sesuatu. Kita bahkan bisa melihat situasi ini dengan jernih dan tenang. Nah, dengan kita mengalami pembaharuan budi, kita juga dapat melihat dan merespon situasi di sekitar kita ini dengan kasih Kristus, bukan lagi dengan ketakutan. Merespon dengan kasih Kristus itu contoh nyatanya seperti apa? Kalau dari saya ingin membagikan bahwa kita merespon situasi di luar dengan kasih Kristus itu adalah dengan cara kita tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang yang bekerja di luar. Kita tidak mudah berprasangka buruk terhadap teman kita yang mungkin kita tidak tahu tapi mungkin ada yang terkena COVID. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap teman kita yang terkena COVID karena COVID itu bukan aib. COVID itu penyakit. Masa ada orang yang sakit justru kita jauhin? Masa ada orang yang sakit justru kita pandang dia sebagai orang yang punya aib? Kita harusnya bisa memberikan kekuatan dan pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan?
ditelepon, dikontak, diberikan WA yang berisikan kalimat-kalimat yang membuat semangat. Itu yang bisa kita lakukan, kita merespon dengan kasih. Nah, itu kan contoh dari saya. Saya juga ingin berbagi. Ini loh, ada contoh-contoh beberapa lansia yang kalau Oma Opa pernah lihat di acara Kalam, saya akan tunjukkan lagi untuk mengingatkan kita. Apa saja sih yang mereka lakukan dan apa saja yang mereka persembahkan untuk Tuhan di masa pandemi ini. Dan saya yakin setiap yang dilakukan oleh lansia-lansia yang nanti akan kita dengar dan kita lihat, itu adalah kado yang terindah untuk Yesus di tahun ini. Jadi kado yang terindah itu adalah diri kita sepenuhnya yang mampu berkarya, yang mampu mengalami pembaharuan budi sehingga setiap yang kita persembahkan, kita mempersembahkannya dengan kasih dan sukacita di hari Natal besok. Jadi apa saja sih yang dilakukan oleh lansia-lansia GKI Marta Direja untuk memberikan kado untuk Yesus? Kita lihat sama-sama. Saya diminta untuk membuat bahan untuk ibadah online sekolah minggu. Jadi saya membuat bahan-bahan untuk ibadah online. Setiap minggu saya mesti menyediakan satu bahan mulai bulan Mei. Saya sebetulnya di kompleks ini menjual atau makanan yang saya jual melalui medsos. Dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, kebetulan saya itu punya hobi berkebun dan juga menjahit. Jadi tiap hari itu kerjaan saya di kebun. Kasih pupuk, ya pokoknya macam-macam lah, potong-potong tanaman yang sudah tidak cantik dan lain-lain. Dan itu ternyata asik sekali ya, kita bisa lupa segala kesepian kita, tidak bertemu teman. Dan kalau kebun itu sudah penuh, kita bisa bagi-bagi dengan teman, bisa saling tukar pengetahuan bagaimana sih memelihara tanaman ini dan itu. Nah, begitu juga kalau saya sedang melakukan kegiatan di dalam rumah karena banyak hujan, jadi kadang-kadang saya juga seharian menjahit saja, tidak sempat berkebun. Kita bisa berbagi, bikin masker, kemudian model-modelnya, kemudian persyaratan apa yang harus dilakukan pada waktu kita membagi masker-masker itu. Kita bisa membuat setelan baju dengan masker yang sesuai. Menyenangkan sekali itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah lihat sama-sama ya betapa mereka, teman-teman kita ini mampu untuk tetap memberikan diri mereka sebagai persembahan yang hidup. Yang mereka lakukan sesehari itu adalah ibadah mereka yang sejati dan bahkan itu menjadi kado untuk Yesus. Jadi kado untuk Yesus di tahun ini adalah bukan dengan ke gereja, melainkan diri kita seutuhnya yang tidak terbawa arus infodemi dunia, terbawa pengaruh buruk dunia. Kado yang terindah untuk Yesus adalah pribadi kita yang mau dan mampu untuk berkarya dan menjadi berkat bagi tiap pribadi yang saat ini sedang membutuhkan kasih dan perbuatan kita secara konkret. Selamat mempersembahkan kado untuk Yesus yang terindah di tahun ini. Dan saya yakin Oma Opa pasti mampu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, sekalipun di tahun ini kami belum bisa ke gereja di saat Natal karena batasan usia, namun kami akan tetap berusaha memberikan kado yang terindah untuk Yesus. Karena kami percaya bahwa diri kami inilah kado yang terindah untuk Yesus. Kami mempersembahkan setiap karya kami melalui tubuh kami. Kami mempersembahkan setiap hal yang kami lakukan sebagai kado untuk Yesus. Kado yang terindah di mana kami mampu memberikan yang terbaik dengan segala keberadaan diri kami. Kami siap untuk berkarya, kami siap untuk memberikan kado untuk Yesus di hari kelahiran Yesus nanti. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa, selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus. Puji Tuhan, Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan
Dan kita selalu bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sudah turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, menebus kita semua dari dosa. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita bersyukur ya Opa Oma, kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita semua. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Opa Oma yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi Opa Oma yang ingin memberikan kesaksian, mungkin itu bisa berupa video yang akan ditayangkan dalam Persekutuan Philadelphia, bisa mendaftarkannya kepada Ibu Gito melalui WhatsApp. Kita rindu Opa Oma memberikan kesaksian tentang pertolongan dan kebaikan Tuhan. Ya, bagi Opa Oma yang rindu untuk memberikan kesaksian, dimohon untuk mendaftarkan kepada Ibu Gito melalui WhatsApp. Dan untuk arisan, Opa Oma yang mengikuti arisan bisa menyetorkan arisan melalui Ibu Gito, Ibu Ramlan atau Ibu Neni di kantor gereja. Dan sekarang kita akan melihat Opa Oma siapa-siapa saja yang akan merayakan ulang tahun pada bulan Desember ini. Ya, silahkan. Ya, selamat ulang tahun bagi Opa Oma yang merayakan di bulan Desember ini. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Opa Oma, saatnya kita akan mengocok arisan. Siapa-siapa yang dapat di bulan Desember ini, kita buka, kita kocok, kita ambil 2. Pelan-pelan. Iya, 1 lagi. Ya. Nah, kita akan buka.
Yang pertama, wah, Bapak Pendeta Stefanus Lim, selamat dapat arisan. Yang kedua, ini agak susah. Nah, ya, Ibu Akim 2. Ya, selamat kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim dan Ibu Akim 2 yang dapat arisan di bulan Desember ini. Puji Tuhan, selamat.